Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Mazhab Hanafi. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Andi Nuria, perwakilan dari kelompok 1. Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Nu'man Ibnu Thabit Al-Kufi. Beliau lahir di Irak, Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Beliau hidup pada dua masa, yaitu pada masa Khalifahan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, dan pada masa Khalifahan Bani Abbasiyah. Beliau diberi gelar sebagai Abu Hanifah yang artinya suci dan lurus, karena sungguhnya beliau dari kecil sudah mempunyai akhlak yang mulia dan menjauh segala perbuatan dosa dan keji. Abu Hanifah berasal dari keluarga berbangsa Persia, Kabul, Afghanistan. Beliau diberi nama An-Nu'man karena sebagai ungkapan rasa simpati beliau kepada Raja Persia yang bernama Muhammad Nu'man Ibnu Marwan, Khalifah dari Bani Umayyah yang kelima. Beliau hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiyah. Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya, Abu Hanifah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Kendati anak seorang saudagar kaya, Abu Hanifah sangat menjauhi hidup yang kemewah-mewahan. Begitupun setelah ia menjadi pedagang yang sukses. Perhatian Abu Hanifah yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan menyebabkan dirinya menjadi seorang imam yang besar dan terkenal pada saat itu. Dan ketenarannya ini didengar oleh Yazid ibnu Umar ibnu Hubairah, seorang gubernur dari Irak, sehingga Yazid meminta kepada Abu Hanifah untuk menjadi seorang qadhi. Tetapi Abu Hanifah menolak, sehingga Abu Hanifah ditangkap, dipenjarakan, dan dicambuk. Tetapi karena pertolongan dari juru cambuk, sehingga Abu Hanifah berhasil meloloskan diri dari penjara dan pindah ke Mekah. Setelah Umayyah berakhir, Abu Hanifah pindah kembali ke Kufah dan menyambut kekuasaan Abbasiyah dengan rasa gembira. Sistem politik Abu Hanifah berpihak kepada keluarga Ali, Ahlul Bait. Hal ini digambarkan oleh Abdurrahman Asy-Syarqawi, yaitu kecintaan kepada Ahlul Bait telah demikian melekat dalam hati Abu Hanifah sejak ia berkenalan dengan para imam Ahlul Bait dan menimba pengetahuan dari mereka. Ditambah lagi, setelah ia menyaksikan bentuk-bentuk penganiayaan yang dialami oleh Ahlul Bait dan dengan sangat getirnya dari siang maupun malam. Sementara itu, pada masa Abbasiyah, berbagai fitnah telah menimpa keturunan Ali. Sementara Abu Hanifah berfatwa bahwa Bani Ali adalah para pemegang kebenaran. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, bahasa Arab, dan ilmu hikmah telah mengantarkan beliau menjadi seorang ahli fikih, dan keahliannya tersebut telah diakui oleh para ulama pada zamannya. Keahlian tersebut bahkan telah dipuji oleh Imam Syafi'i bahwa Abu Hanifah adalah bapa dan pemuka para ulama fikih. Abu Hanifah kemudian mendirikan sebuah lembaga di mana di dalamnya berkecimpung seluruh ulama fikih untuk memusyawarahkan tentang hukum Islam, serta menetapkan hukum-hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang-undangan, dan ia sendirilah yang mengetuai lembaga tersebut. Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut sebanyak 83.000, di mana 38.000 membahas tentang urusan agama dan 45.000 membahas tentang urusan dunia. Akibat penyiksaan dari penjara,
kesehatan Abu Hanifah menurun. Beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah dengan diantarkan oleh 50.000 penduduk Irak. Khalifah terpaksa menyolati Imam Abu Hanifah. Dengan rasa penyesalan dalam dirinya, ia berkata, "Siapakah yang dapat memaafkanku terhadap Abu Hanifah, baik ketika ia hidup maupun setelah ia meninggal?" Beliau meninggal seperti matinya orang-orang siddiq dan matinya para syuhada. Adapun pemikiran pada mazhab ini, mazhab Hanafi dikenal sebagai imam ahli ar-ra'yi serta fikih dari Irak. Ia dikenal banyak menggunakan kaidah ra'yu, qiyas, dan istihsan. Dalam mengambil suatu hukum yang tidak ada di dalam nas, maka mazhab ini kadang-kadang meninggalkan kaidah qiyas dan menggunakan kaidah istihsan. Muhammad Salam Madkur menguraikan karakteristik dari manhaj Hanafi, bahwa fikih Hanafi membekas pada ahli Kufah yang mengembangkan aplikasi adat, qiyas, dan istihsan. Bahkan dalam tingkatan imam, ia seringkali melewatkan beberapa persoalan, yakni apabila tidak ada nas, ijma, kaul sahabat kepada qiyas, dan apabila qiyasnya buruk atau tidak rasional, maka Imam Hanafi akan meninggalkan dan beralih ke istihsan. Dan apabila tidak meninggalkan qiyas, maka ia akan mengembalikan kepada apa-apa yang telah dilakukan oleh umat Islam dan apa-apa yang telah diyakini oleh umat Islam. Begitulah sampai tercapai tujuan dari berbagai masalah. Kaidah umum qiyas tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu. Mereka akan mendahulukan qiyas apabila suatu hadis mereka nilai sebagai hadis ahad yang menjadi pedoman dan menetapkan suatu hukum di kalangan mazhab Hanafi, yaitu Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, dan ijma. Dalam analisis Muhammad Said Tantawi, prinsip dan dasar ijtihad Hanafi menyandarkan kepada kemudahan, toleransi, menghargai martabat manusia, kebebasan berpikir, dan kemaslahatan umat. Sekian, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.